Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, halo teman-teman, halo seluruh petani di seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Pada kesempatan sore kali ini kegiatan kami adalah melanjutkan proses pemanenan, yang dimana sebenarnya pada waktu pagi hari tadi sudah kita lakukan pemanenan, akan tetapi waktunya tidak cukup sehingga memaksa kita untuk di sore hari untuk segera dilakukan proses pemanenan. Pemanenan itu sendiri untuk cabai rawit biasanya di usia kurang lebih nanti di usia 3 bulanan akan kan ya. Biasanya cabai rawit itu siap panen, akan tetapi pemanenan itu sendiri parameternya bukan berasal dari waktu setelah menanamnya, akan tetapi parameternya itu nanti berasal dari warna dari buah cabai itu sendiri. Pemanenan yang bagus warnanya yang semacam ini ya, setengah hijau setengah orange, yang dimana warna tersebut adalah warna yang banyak disukai ya kan kawan oleh pembeli, karena dengan cabai kondisi semacam ini itu biasanya cabai yang digunakan untuk dikonsumsi itu bisa awet lebih lama dibandingkan kondisi yang sudah lebih memerah. Tapi tidak masalah, tetap dipanen kan kawan, karena saat ini cabai kondisinya di daerah kami, tepatnya di Yogyakarta, itu harganya cukup lumayan mahal ya kan kawan, dan bagi para petani itu cukup menguntungkan ya, karena harga cabai bisa mahal semacam itu disebabkan pastinya kekurangan ketersediaan barangnya ya kan kawan ya, yaitu cabainya itu sendiri. Jadi di pasaran itu kebutuhannya banyak, akan tapi barang yang tersedia sedikit, sehingga mengakibatkan cabainya dibeli dengan harga yang mahal. Tapi itu merupakan sebuah hal penting ya bagi seorang petani ya. Kalau bisa ya setiap kali panen cabai apapun itu tanamannya ya dibeli dengan harga mahal, karena pastinya petani sendiri itu merawatnya membutuhkan waktu yang cukup lama ya, sehingga perlu harga yang setimbal kan yang menguntungkan. Karena seringkali petani itu rugi akibat harga yang anjlok ya, yang bisa disebabkan impor ataupun yang lainnya ya, atau ketersediaan barang terlalu banyak. Nah itu biasanya harganya terlalu turun, tapi tidak masalah. Yang penting kawan-kawan selalu membudidayakan apapun itu tanamannya ya, selalu pergunakan pupuk organik. Ini kemarin saya panen kurang lebih di tanaman cabai rawit ini itu kurang lebih 11 kilo. 11 kilo itu cabainya tidak terlalu banyak ya, paling ya kurang lebih setengah karungan. Nah itu menandakan cabai kita itu kondisinya atau kualitasnya ya maupun kuantitasnya cukup bagus ya, dilihat dengan kondisi semacam ini ya secara kualitas. Nah cabainya kondisinya besar-besar, rawitnya mantap, untuk warnanya juga, kulitnya juga mulus, meskipun di sini sudah mulai memasuki musim penghujan, tapi dari segi kualitas cabai kami bagus. Dan dari segi kuantitas ya kan kawan, dari segi kuantitas berupa berat dari cabai yang kita panen saat ini itu cabainya cukup berbobot ya kan kawan, karena cabainya berbobot menjadikan petaninya itu ya senang kan timbangannya cukup berat, sehingga ya perolehan keuntungannya cukup banyak. Nah itu merupakan salah satu manfaat dari penggunaan pupuk organik cair ya. Jadi faktor-faktor lainnya ya, ada banyak faktor yang mengakibatkan cabai itu bisa berbobot, berkualitas bagus, dan menghasilkan buah yang cukup banyak. Nah itu
banyak faktor ya kan kawan, terutama lebih ditekankan pada faktor perawatan dan faktor dari tanamannya. Jadi faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, faktor internal itu sendiri berasal dari genetik tanamannya. Jadi kawan-kawan kalau membudidayakan cabai khususnya untuk yang dikonsumsi itu pastikan carilah cabai yang banyak berbuah ya kan, varietasnya banyak berbuah, lalu juga tahan akan serangan hama maupun penyakit. Nah, semacam itu kan kawan. Sehingga kalau kita tanam cabai di lahan kita pastinya nantinya akan memperoleh cabai yang cukup bagus juga. Nah, ini kita menggunakan baru uji coba ya kan kawan, di tempat kami itu kita menggunakan varietas langgeng. Tapi saat ini yang saya rasakan ya, dengan varietas ini kondisi memasuki musim penghujan ya, ada beberapa hujan di sini, itu alhamdulillah cabainya aman-aman, bagus-bagus dan sangat-sangat berbobot menurut kami ya kan kawan, semacam itu. Jadi faktor internalnya sendiri itu kita menggunakan cabai yang kualitasnya hibrida semacam itu ya. Dan pastinya cabai yang menghasilkan kualitas yang cukup banyak itu pastinya juga di kualitas maupun kuantitas yang cukup banyak ya, itu pastinya juga ditopang dengan faktor eksternal ya. Faktor eksternalnya apa ya, seperti cuaca, iklim ya, itu yang dimana faktor eksternal yang tidak bisa kita kendalikan. Meskipun bisa ya, menggunakan iklim mikro itu pastinya memerlukan biaya yang cukup banyak, karena kita petani Indonesia kita menggunakan semacam ini ya, budidayanya secara alami semacam ini itu tidak bisa dikendalikan. Hanya saja faktor eksternal yang perlu ditunjang, seperti kami sebagai seorang petani ya, pastinya dari proses perawatannya, pemupukan ya, kita selalu tambahkan pupuk organik cair biar tanamannya lebih kuat, lebih sehat. Nah, semacam itu. Lalu ada perawatan penyemprotan fungisida yang dimana itu mencegah terjadinya jamur, pemasangan perangkap untuk mencegah dari serangan lalat buah. Nah, itu juga perlu kita lakukan. Lalu pembersihan gulma, nah agar tidak mudah terkena penyakit tanaman cabainya, nah itu juga kita lakukan. Jadi faktor-faktor eksternal semacam itu perlu ya kan kawan, perlu selalu ditunjang ya. Apalagi pupuknya itu biasanya memiliki pengaruh yang cukup besar juga terhadap pertumbuhan maupun perkembangbiakan ya. Kalau pupuk itu sendiri tidak terpenuhi, biasanya cabainya itu ya juga memiliki kualitas yang kurang bagus dan kuantitasnya pasti menurun semacam itu. Jadi faktor eksternal lebih ditekankan di perawatan. Nah, itu kan kawan perlu diperhatikan benar-benar ya. Jadi selalu amati tanamannya, bagaimana pertumbuhannya, bagaimana perkembangbiakannya. Nah, itu kan kawan selalu amati agar apa? Agar nanti kita bisa menghasilkan buah cabai yang cukup banyak, itu pastinya semacam itu. Dan ini kami bisa menghasilkan buah cabai hingga saat ini cukup bagus ini karena kita memadukan dua unsur pupuk. Salah satu faktor eksternal yang saya tekankan di sini yaitu memadukan dua unsur pupuk, yaitu pupuk non organik dan pupuk organik ya kan kawan. Nah, kalau pupuk non organiknya kita saat ini masih membeli ya, tapi kita membelinya dengan pupuk yang sesuai ya kan, apalagi di masa pertumbuhan ya. Ini biasanya kita menekannya di NPK ya kan, penggunaan NPK ya. NPK-nya kita pergunakan NPK 1616 dan juga kita sedikit campur juga atau kita pergunakan juga NPK tablet. Nah, itu alhamdulillah hasilnya tanaman cabai bagus-bagus kan kawan ya. Yang selain pupuk kimia tersebut ya, pastinya para petani di seluruh Indonesia tahu pupuk kimia yang bagus-bagus itu pasti tahu. Tetapi di sini kami
untuk membedakan budidaya kami dengan yang lainnya itu kami lebih tekankan di penambahan pupuk organiknya. Pupuk organik sendiri menurut kami efeknya itu tidak sebagus kayak pupuk kimia langsung diberikan, yang dimana bisa kelihatan setelah beberapa hari, melainkan pupuk organik sendiri pastinya nanti efeknya jangka panjang. Dan ini sudah terbukti kemarin dengan pemberian pupuk organik yang selalu kita berikan dalam proses pemupukan, perawatan. Nah, itu kita berikan secara terus menerus setiap 3 hari sekali ya, meskipun bahannya seadanya tapi efek dari tanamannya juga bagus. Nah, inilah yang saya tekankan kepada kawan-kawan, mungkin boleh ditiru oleh kawan-kawan ya, penambahan pupuk organik dalam proses budidaya cabai itu bisa dilakukan kawan-kawan ya, entah kawan-kawan sedang memupuk secara kimia maupun tidak. Nah, kawan-kawan bisa selalu tambahkan pupuk organik cair untuk diberikan ke tanaman, dan buktinya alhamdulillah tanaman dari kami buahnya lebat-lebat, bagus-bagus, dan kondisinya hijau-hijau semacam itu kawan-kawan. Dan pastinya akan menghasilkan calon-calon buah yang jauh lebih lebat lagi ketika tanamannya bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal juga. Dan oke kawan-kawan, itu dulu mengenai perbincangan sore kali ini. Semoga kawan-kawan bisa mengambil manfaatnya, hikmahnya, tinggalkan sisi negatifnya, ambil sisi positifnya. Oke, sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.